sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Di sini saya mau membacakan kitab Nasha'ihul Ibad yang di dalamnya berisi tentang mau'idhah atau peringatan-peringatan. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sunaihi. Ini bab yang terdiri dari dua, yang bangsa dua. Wa fihi salasuna mau'idhatan arba'atu akhbarin wal baqi athar. Arba'atun akhbarun wal baqi atharun. Jadi di dalam bab ini terdiri dari 30 mau'idhah, 30 nasihat. Yang 4 itu terdiri dari akhbar, kemudian yang sisanya itu terdiri dari asar. Wa na'ni bil athari aqwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bil athari aqwal sahabati wat tabi'in. Wa na'ni, dan kami bermaksud bil akhbari dengan akhbar itu aqwalan Nabi, kepada perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan akhbar itu adalah perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bil athari aqwal sahabati wat tabi'in. Yang dimaksud dengan athar itu aqwal sahabati wat tabi'in adalah perkataan-perkataan para sahabat dan tabi'in. Yang dimaksud dengan sahabat itu adalah seseorang yang pernah bertemu dengan Rasulullah, yang pernah berjumpa dengan Rasulullah sekalipun dalam keadaan buta. Itu namanya sahabat. Yang dinamakan dengan tabi'in adalah seseorang yang melaksanakan jejak para sahabat. Jadi setelah sahabat itu ada tabi'in, kemudian ada tabi'in. Orang yang mengikuti jejaknya para sahabat itu namanya tabi'in. Faminhu aifal maqalatul ula minal munabbihati atsaniyati ma ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Makalah yang pertama terdiri dari peringatan yang terdiri dari dua hal. Maruwiya an Nabi, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi qala bersabda, khoslatani la say'a afdalu minhuma al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Ada dua perkara, la saya yang tidak apa-apa, la saya yang lain itu tidak ada apa-apanya, ay afdalu, lebih utama dari yang lain. Jadi ada dua hal yang lebih utama dari yang lain. Apa yang dua hal itu? Minhuma, diantaranya al-iman billah, beriman kepada Allah. Ini yang pertama. Kenapa kok dikatakan sebagai yang pertama, yang lain menjadi tidak ada apa-apanya? Karena ini fondasi. Jadi beriman kepada Allah itu adalah fondasi. Bangunan ketika tidak ada fondasinya, maka bangunan itu tidak berarti. Jadi apa arti sebuah bangunan kalau tidak ada fondasinya? Apa artinya sebuah perbuatan kita yang lain kalau tidak didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini dikatakan yang lain itu menjadi tidak ada apa-apanya karena ketika dilaksanakan tanpa dasar keimanan. Ini yang utama, yang pertama. Kemudian yang utama yang kedua, wan naf'u bil muslimin, bermanfaat bagi orang-orang muslim. Jadi pada umat Islam yang lain itu bermanfaat. Ini keutamaan yang kedua. Saya kira cakupannya sangat luas. Jadi iman ini ya beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para rasul, ke kitab-kitab, kemudian pada hari terakhir, pada ketentuan dan ketetapan Allah. Itu adalah isi dari keimanan. Bermanfaat kepada orang lain, minimal hadirnya kita itu tidak membuat resah orang lain. Itu artinya bermanfaat. Atau bisa dengan yang lain. Karena bermanfaat itu bisa abdan, membantu dengan fisik, bisa amwal, membantu dengan harta. Ya salah satu contohnya membayar zakat, itu yang wajib. Yang wajib membayar zakat ini akan memberikan manfaat kepada orang Islam yang lain. Bil maqali, jadi yang dimaksud dengan bermanfaat kepada orang muslim itu bil maqali, dengan perkataan.
Jadi perkataan kita tidak membuat resah orang lain. Au bil jahi, dengan pangkat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, terus kita bisa bermanfaat kepada kaum muslimin. Jadi kita diberi anugerah pangkat oleh Allah, dengan pangkat ini kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Au bil mali, atau dengan harta. Jadi bisa dengan harta kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, salah satu di antaranya membayar zakat sebagai bentuk kewajiban atau membayar sedekah. Kenapa demikian? Kalau menunggu zakat kan ada haul, ada syarat haul, harus 1 tahun. Jadi orang-orang yang membutuhkan hari ini kan tidak bisa menunggu 1 tahun, maka solusinya bisa dengan sedekah. Au bil badan, atau dengan fisik, dengan badan ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bisa membantu mencarikan solusi bagi orang lain, atau ketika ada orang lain memperbaiki rumah dan lain sebagainya, maka bisa dibantu dengan fisik itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanbitul ma'ala ahadin ghufira lahu ma jana. Barang siapa di pagi hari layan betul yang tidak berniat dolim ala ahadin, atas seseorang, ghufira lahu ma jana, maka diampuni lahu bagi orang tersebut ma, apa sesuatu jana yang dilakukan, dosa yang dilakukan itu. Jadi seseorang yang pagi hari tidak berniat dolim kepada seorang pun, jadi di pagi hari bangun tidur tidak berniat dolim kepada orang lain, maka ketika teledor berbuat dosa, maka keteledoran ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah tidak ada niatan dari awal. Apa yang dimaksud dengan asbah pagi itu? Min tulu'il fajr. Jadi dari terbit fajar itu sudah masuk pagi. Jadi subuh itu kan dilaksanakan pagi hari, maka dinamakan subuh karena dilaksanakan di pagi hari. Jadi min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar itu lah, dari sana sudah masuk ke pagi hari. Waman asbaha yang bi nasratal madlumi, dan barang siapa asbah di pagi hari yang berniat nasratal madlumi, menolong orang-orang yang didolimi, wa qada'a hajatil muslimi kana lahu ka'ajri hajjatin mabruratin. Barang siapa di pagi hari menolong orang yang didolimi, madlum, kemudian wa qada'a hajatil muslimin, dan menunaikan kebutuhan orang muslim, kana, maka ada lahu bagi orang tersebut, orang yang berniat menolong orang yang didolimi itu, seperti pahalanya orang yang melaksanakan ibadah haji, dan hajinya termasuk haji yang mabrur. Nah, ini keutamaan niat. Tapi perlu dipahami niat itu apa? Niat itu kan kostusain muktarinan bifi'lihi. Jadi yang dimaksud dengan niat itu adalah melakukan sesuatu yang menyengaja atau sengaja terhadap sesuatu yang dibarengi dengan perbuatannya. Itu namanya niat. Nah, contohnya begini, saya sekarang mau ngaji, sudah ngaji, ini namanya niat karena sudah dibarengkan dengan perbuatannya. Kalau besok mau ngaji, itu namanya azam. Kalau azam bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Makanya di dalam Al-Quran, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Jadi ketika kamu berazam, maka hendaklah tawakal kepada Allah. Kenapa demikian? Karena bisa jadi azam itu terjadi, bisa jadi azam itu tidak terjadi, karena bentuknya azam. Kalau niat sudah dilakukan, sudah dibangunkan. Jadi kalau misalnya ada orang niat menolong orang yang didolimi, dan ketika itu sudah menolong, niat orang tidak dolim kepada orang lain, itu sudah dilakukan. Jadi niat itu sudah dilakukan. Jadi seperti itu. Orang yang niat menolong orang dolim, kemudian menunaikan kebutuhan orang-orang Islam,
maka orang ini mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji, dan hajinya termasuk haji yang diterima mabrurah itu ya, mabrur, haji yang mabrur. Wa qala alaihi salam, dan berkata siapa Rasulullah alaihi kepada Rasulullah assalamu adapun keselamatan. Ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi lin nasi wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'minin yatrudu an hujuan aw yaksifan karban aw yakdi lahu damban. Ahabbul ibad, adapun yang paling dicintai oleh hamba ilallahi menurut Allah, anfa'un nasi ialah memberikan paling manfaatnya manusia. Jadi ahabbul ibad yang paling hamba yang paling dicintai menurut Allah, anfa'un nasi adalah manusia yang memberikan manfaat linnasi bagi orang lain. Jadi hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang memberikan manfaat kepada orang lain. Wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'mini yatrudu an hujuan aw yakshifu an karban. Perbuatan-perbuatan yang paling utama idkhalus sururi ialah memasukkan kebahagiaan, memasukkan ke hatinya orang mukmin, yang dengan kebahagiaan itu maka rasa lapar menjadi hilang di dalam hatinya orang mukmin tersebut. Kemudian kesusahan-kesusahan juga menjadi tersingkap, menjadi selesai gitu ya. Itu isi dari pengajian kita kali ini. Mungkin hanya ini dulu dari saya. Kalau itu benar semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu salah, kelemahan kami sebagai manusia biasa. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.